Ya karena temen lu. Iya sih. Kalau Bener sih, gue belum di. Cuma gimana caranya dia mau jadi pendengar lu? Oke. Ya kan, maka dia harus merasa ngedengerin lu adalah hal yang penting, atau paling tidak hal yang dia butuhin. Gue kan nggak suka bola ya gitu tuh. Yang gue mau penasarannya kayak gimana gitu. Misalkan tentang game. Kalau gue kan suka game ya. Tapi kalau lu nggak suka, lu makin penasaran lah, Dan. Perlu nggak sih adanya mentor? Wah, kalau menurut gua ya, menurut gua enggak lagi. Menurut gua nih ya, soalnya orang malah banyak bilang Betul. Semua orang pada bilang harus ada mentor. harus ada mentor ya. Cuma kalau gua enggak sih. Cuma mungkin lebih tepatnya Hari ini kita kedatangan Mukmin Aziz. akhirnya pakai nama bener ya. Makasih ya udah datang jauh-jauh dari Cilegon ternyata ya. Jauh banget kacau. Perjalanan sejam tadi ya. Sejam ya. Sejam perjalanan. Gue kira lu masih di Serang, ternyata udah di Cilegon ya. Terakhir ketemu lu aja gue udah lama banget ya, Min. Kayak gue aja nggak inget gitu tuh. Oh ya, gue terakhir ketemu tuh pas lu di event yang influencer itu ada tuh. lu ya? Ada gua. Oh sempet iya, ketemu. Oh iya, ya, iya, dalam, iya, tapi dulu ya. tahun kemarin kalau nggak salah. Iya. Sama si Ayu kan itu? Nah, iya betul. Iya, Terakhir iya. kali gua ketemu itu. Ya, ICN sama anak ICN itu. Oh iya. Ini bau PR itu kan? Benar. Di bawah PR atas ya. Betul. Itu terakhir kali gua ketemu lu. Setelah itu udah nggak tahu lagi gitu updatean lu ya. Kehidupan entah kemana ya. Iya benar. Sekarang sih gue pengen tahu lebih dalam sih apa aja sih yang menjadi kegiatan lu sekarang. Anjay, serius banget ya. Gue megang kafe dan di Cilegon. Oh. Manajer kafe di Cilegon. Oke. Berarti udah berjalan berapa lama itu, Min? Udah 2 bulan. 2 bulan. Udah 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Oke. Berarti selama lu 2 bulan ini, selama 2 bulan ini, berarti sebelumnya udah ada dong kegiatan yang lain. Iya, sebelumnya gue ikut promotor tour for event sama Rebellion Rose. Oke. 10 titik. Ya keliling-keliling lah. Keliling-keliling sambil apa ya? Karena gue juga ada jiwanya di situ juga. Duitnya juga dapet. Jadi sekaligus aja jalanin semuanya. Yang lu maksud jiwa lu di situ tuh apa? Industri kreatifnya kali ya. Karena kreatifnya. karena gue beberapa kesempatan emang suka banget di industri kreatif. Lu ngecek itu ya? Gue takut nggak kerekam atau takut gimana gitu. Jadi gue beberapa suara ini kalau gue suka ngecek. Gak apa-apa. Oke, lu kan berkutat di industri kreatif ya, Min ya. Lebih spesifiknya di bagian apa? Lu passionnya gitu tuh? Kayaknya semua yang berhubungan dengan orang. Kayaknya. Jadi misalnya gini, kayak di stand up itu kan karena gue ngehibur orang, oke. Terus di event kemarin ya waktu gue tour itu gue berurusan dengan orang juga, ya dalam arti gue kan PIC tiket, gue jualan tiket juga sehingga harus ngobrol kerja sama, gimana caranya dia mau bantu jualin tiket lah kurang lebih gitu kesimpulannya. Terus sekarang di manajer cafe juga berhubungannya kan sama orang kan, soal tamu gimana caranya menyenangkan dia, lebih kepada situ sih. Jadi industri kreatif yang gue maksud adalah mungkin poin utamanya adalah di public speaking ya, karena gue kayaknya ya gue dianugerahinya di situ sih sebenarnya, di public speakingnya. Oke. Lu bisa apa ya? Lu sangat ini ya, sangat percaya diri gitu akan public speaking lu, yang dimana itu bisa membuat rezeki lu tuh malah bertambah gitu istilahnya. Nah, gue tarik ke belakang dulu ya. Asal muasal lu bisa sepede itu karena apa? Kayaknya karena pengakuan orang sebenarnya, dan gua tuh justru bukan gue yang bilang gitu, kadang-kadang orang. Ditambah waktu itu gue ada kesempatan yang betul-betul tersertified ya. Kenapa gue bisa bilang gue into di public speaking? Karena gue certified BNSP. Iya, jadi itu maksudnya memang sudah tersertified dan diakui loh itu. Kalau dari sisi itu ya. Cuma kalau dari sisi sebelum itu, karena banyak yang mengakui juga, mungkin mereka merasa kalau ngobrol sama gue lebih enak gitu. Terus beberapa kesempatan juga gue jadi host podcast nih kayak lu gitu. Ya banyak sih sebenarnya. Oh, karena juga gue siaran radio awal utamanya. Iya, benar, dulunya siaran radio gue.
Berarti emang titiknya itu kayaknya dari lu di radio ya? Radio ya, awal-awal siaran radio. Justru awal-awal di radio Iya, yang bikin lu bisa terpecah kemana-mana gitu, termasuk ya tadi sebagai host podcast ya kan. Iya. Tapi yang ngebikin lu percaya diri gitu akan public speaking lu apa gitu? Kan semua orang kalau misalkan ngomongin public speaking ya, terutama kayak ngomong ke orang-orang baru gitu misalkan, ada aja gitu di pikiran khawatir salah kah, khawatir orang itu tersinggung kah, atau enggak misalkan ngomong di depan banyak orang gitu tuh ya, ada demam panggung kah gitu. Mungkin jawabannya karena gue seneng dan. Oh. Jawabannya karena seneng. Mungkin lo merasa gue mungkin lo ya kayak gue kalau ngomong depan orang gue takut. Menurut gue karena lo nggak seneng. Kayak misalnya semakin lo happy, semakin lo jalaninnya juga enjoy. Nah, semakin lo enjoy, semakin lo jalaninnya bagus. Itu kayak jawabannya. Misalnya apa ya, orang suka nulis misalnya, ya kan? Itu karena dia senang aja, makanya udah dia ketik aja tuh apa yang dia ketik, pede. Jatuhnya nggak percaya diri kan, seperti yang lo bilang, kenapa gue pede? Ya karena gue senang jawabannya. Orang yang suka nulis, dia akan pede aja nulis apa yang dia mau. Berarti kalau misalkan orang yang apa ya, nggak seneng berarti lebih sulit untuk belajar atau untuk pede public speaking dong? Benar. Karena menurut gue suka dulu aja. Nah, kalau gue sendiri ya ngomongin public speaking ya, karena gue untuk masalah suka nggak suka kan itu bisa hal lain lah gitu tuh. Iya. Tapi gue sendiri gitu tuh untuk belajar public speaking itu nggak semudah yang dibayangkan dan nggak semudah orang-orang yang memberikan saran gitu tuh, karena banyak faktor-faktor yang ngebikin gue sulit untuk melakukan hal itu. Salah satu contohnya ya kalau ngomong di banyak orang ya demam panggung gitu tuh, gugup gitu tuh, khawatir salah ngomong, bahkan ketika ngomong di banyakan orang terbata-bata gitu tuh. Itu kan ngebikin gue kesulitan untuk bisa untuk bisa berbicara dengan lancar gitu di depan publik gitu tuh. Tapi kalau misalkan kita sampingkan dulu ya masalah suka nggak suka. Tapi kalau pengen belajar agar tidak seperti itu kayak gimana? Nggak bisa dikesampingkan sih menurut gua masalah suka ini. Soalnya kalau lu udah suka maka lu juga jadi mau belajar sih. Kalau lu nggak suka mah kayaknya lu nggak bakal mau belajar. Kalau merupakan tuntutan gimana? Jadi suka kan? Karena gini, faktor suka itu bisa jadi dari banyak hal. Misalnya gini, lu suka bikin kontennya, tapi lu nggak suka nggak suka public speakingnya. Tapi karena misalnya lu belum punya host sehingga lu harus turun, tapi lu kembali lagi kepada lu suka bikin kontennya, maka lu jalanin dong. Gitu. Sukanya bukan suka public speakingnya, tapi suka yang lainnya ini yang berhubungan lu harus public speaking. Gitu sih. Tapi kan ada sukanya dulu dong maksud gua. Sehingga lu mau belajar. Itu dan nah terlepas nanti gua udah ketemu nih kan, sehingga gua mau belajarnya nih. Baru tuh masalah teknis yang lu bilang, misalnya soal belibet yang biasa terjadi sih kalau orang nanya ke gue sih soal belibet, soal ngeblank, ya kan? Itu biasanya karena di kepalanya tuh terlalu banyak hal sehingga dia bingung harus ngomong apa. Kebanyakan kayak gitu. Biasanya ini otaknya lebih cepat daripada mulutnya dia. Maka disesuaikan. Disesuaikan dari mana? Dari pernafasan. Gitu. Makanya kenapa kalau orang grogi tuh orang ya mungkin yang public speaking trainer ya suka coba latih pernafasannya kayak gitu-gitu. Dari situ sebenarnya makanya yang paling utama adalah lu harus tenang dulu. Tenangnya dari mana? Dari berarti pernafasan. Kalau soal belibet ya, belibet lah, soal ngeblank. Karena biasanya dari situ. Untuk yang lu kan nyebutin tadi harus ada pernafasan dulu ya. Tapi sebelum ke bagian pernafasan, apakah menyiapkan materi itu menjadi hal penting untuk ngomong di depan publik? Itu untuk kepercayaan dirinya. Karena kalau lo nggak punya bekal, lo nggak akan percaya diri dong. Ya kan. Dari situ dulu nih berangkatnya. Dari awal dulu deh ya. Untuk orang mau atau pede ya. Naik panggung nih, gue belum bilang ngomongnya nih. Naik panggungnya dulu nih, ya kan. Naik panggungnya adalah lo harus punya apa yang mau lo sampaikan, lo siapin dulu. Baru dia mau naik panggung. Setelah naik panggung, gimana cara dia menyampaikan tadi? Itu kan dari persiapannya. Nah, gimana cara dia ngomongnya? Itu adalah dengan dia harus tenang dulu. Baru tuh dia bisa ngomong. Gitu. Jadi alurnya adalah
Alurnya adalah lu suka sehingga lu mau belajar, ketika lu udah belajar lu nyiapin materinya sehingga lu mau naik panggung. Oke, ketika lu naik panggung, udah beres naik panggung nih kan. Yang bisa terjadi dia ngeblank atau belibet. Nah, itu baru dari pernafasan tadi. Gitu. Alurnya kebayang nggak alurnya? Kebayang. Gitu. Oh, kebayang. Ini gue udah masuk di tahap sampai maju ke depan gitu untuk ngobrol secara publik gitu tuh. Udah nyiapin materi, gue menyukai materi yang gue sampaikan gitu. Terus audiensnya itu gue mengenali gitu, maksud mengenali itu tahu nih siapa gitu tuh, segmentasinya siapa gitu. Nah, yang pernapasan itu gue belum paham nih, yang lu maksudnya pernapasan kayak gimana? Oke. Jadi gini Dan, kita itu semua ini kita digerakkan dari otak kepala ya, dari otak ya. Kemudian kita butuh bernafas untuk apa? Untuk disebutnya menyalurkan oksigen ke kepala. Ya kan? Jadi ketika kepala ini kekurangan oksigen, itu kita akan jatuhnya tadi ngeblank, terus jadi nggak sinkron antara isi kepala sama apa yang mau disampaikan. Karena orang kalau misalnya udah grogi, itu kan biasanya jantungnya cepet kan. Betul. Ya kan? Jadi darahnya tuh lebih cepat ngalir dia, sedangkan oksigennya nggak imbang. Itu kalau itu secara apa ya namanya ya, secara fisiknya. Itu memang terjadi di manusia gitu, dan itu real terjadi. Makanya kita harus latih dulu, paling tidak kitanya sinkron dulu nih antara darah yang nyampe sama si oksigen tadi. Gitu. Poinnya adalah sinkron aja nih di si isi badan kita ini. Sinkron dulu tuh. Lu bisa misal kata lu kan harus sinkron dulu. Harus sinkron dulu nih. Misalkan gue udah naik ke atas panggung nih, Min. Misalkan udah naik ke atas panggung. Terus karena gua apa ya namanya? Gua udah ini nih, gua udah menikmati materi yang gua sampaikan gitu tuh, hingga pada suatu momen gua lupa ngambil nafas itu maksudnya ya, lupa ngambil nafas gitu tuh. Di situ malah ada momen yang dimana ngebikin gua ngeblank gitu, misalkan ngeblank ingin menyampaikan apa nih selanjutnya gitu tuh. Nah, di momen apa nih yang lu maksud ngambil nafas gitu tuh? Ritmenya seperti apa gitu tuh? Apa kayak misalkan contohnya kayak lu menjelaskan A, abis menjelaskan A rehat dulu gitu tuh, atau kayak gimana gitu tuh? Atau emang di sisi setiap ngeblanknya ini atas dasar karena apa dulu? Ngeblanknya tuh karena memang lu pembahasannya sudah tidak ada lagi, atau lu tidak lupa? Ada lagi? Ini beda nih, soalnya yang gue maksud adalah lu lupa sama apa yang lu siapin. Kan ngeblank kan itu sebenarnya. Ngeblank itu adalah karena anjir gue lupa tadi gue harusnya bahas apa ya. Itu karena lo nggak sinkron tadi, udah ada sebenarnya, ya kan, cuma lo lupa. Nggak ke-recall ya. Ya, nggak ke-recall, benar. Beda hal sama yang lo bilang tadi, konteksnya beda. Kalau lo udah abis nih kan, sehingga gue apa lagi ya. Nah, kalau itu jawabannya adalah kemampuan kognitif dan jadi yang harus lo latih adalah kemampuan kognitif. Jadi dari jawaban orang lain, ya kan, lo olah nih dari sisi kognitif lo. Sehingga muncul pertanyaan lagi atau muncul hal yang menarik untuk dibahas lagi. Itu dari kemampuan kognitif. Misalkan andai kata gua ngobrol ya, gua ngomong ke banyak orang gitu, ke banyak orang nih. Gua udah menerangkan berbagai macam materi gitu misalkan. Terus ternyata tidak ada satupun nih audiens yang bertanya ke gua gitu tuh. Itu baiknya seperti apa menurut lo? Ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama mungkin emang penjelasan lu tidak jelas bahkan sehingga mereka tidak punya pertanyaan, atau mereka tidak punya keberanian untuk itu, untuk bertanya maksudnya. Untuk bertanya. Atau mereka merasa lu justru mengabaikan mereka. Maksud mengabaikan kayak gimana? Gini, makanya kalau di public speaking itu ada teknik namanya eye contact. Ya kan, lu harus eye contact sama mereka sehingga mereka tidak merasa diabaikan sama lu sebagai pembicara. Gimana cara eye contact sedangkan orangnya sebanyak itu? Otomatis kan ini kita berbicara lu di seminar lah misalnya ya. Iya benar, gue ngerti maksud lo. Iya. Bisa dengan namanya keterwakilan dan jadi lu punya barisan ini kan depan, barisan yang kanan sama barisan yang kiri kan. Nah biasanya yang lu harus eye contact itu adalah yang tengah dulu gitu. Oke lah misalnya 1.000 orang kan, tengah 1.000, kanan 1.000, kiri 1.000. Ya nggak usah semuanya lo lihat, lo bagi aja. Jadi keterwakilan. Jadi kan mereka punya barisan-barisan kan dari barisan itu, Jadi punya 9 kotak tuh nantinya. Depan kanan,
depan tengah, depan kiri, tengah kanan, tengah yang di tengah sama tengah yang di kiri, terus sampai belakang. Ada 9 doang kan? Masa ya ngelihat 9 orang lu nggak bisa? Gitu caranya ngebaginya. Poin utamanya adalah kalau biasanya gua ajarin orang tuh dari tengah dulu. Kenapa di tengah dulu? Supaya mereka tuh nggak saling ngobrol. Dan kalau lu punya tiga orang yang lu ajak ngobrol, lu mending ngobrol sama yang di tengah. Supaya yang kanan sama kiri kan nggak bisa ngobrol, orang lu lagi ngobrol yang di tengah. Kalau lu ngobrol sama yang di kanan duluan, otomatis mereka ngobrol nih. Jadi nggak nyimak apa yang lu sampaikan kan. Gitu caranya lu potong dulu sih sebenarnya. Itu sehingga mereka tidak merasa lu abaikan. Lu gimana cara memilihnya? Misalkan di depan nih ada orang yang entah ada yang ngobrol, ada yang nggak terlalu nyimak, ada yang malah kayak tiduran gitu misalkan ya. Lu gimana cara memilih orangnya gitu? Oh ini kayaknya gua harus ngeliatin terus nih, kontaknya ke sini nih. Lu gimana? Kalau lu berbicara komunikasi ya, ini kan kita sama-sama komunikasi. Ya? Maka peran komunikan itu penting Dan. Peran komunikan, lo harus membuat mereka sebagai komunikan. Kalau mereka itu berarti mereka tidak merasakan mereka komunikan. Ini nggak tahu kalau penonton ngerti apa nggak ya. Kalau lo kan ngerti kan. Jadi lo buat dia itu merasakan bahwa dia komunikan, sehingga dia tidak punya waktu untuk tiduran atau bahkan nggak dengar. Karena peran komunikannya berarti tidak tersampaikan sama dia. Gitu. Poinnya adalah gimana cara lu membuat dia menjadi komunikan. Maka dia harus punya kepentingan ke komunikator dong. Nah kepentingan itu yang lu buat. Makanya kenapa di awal biasanya ya public speaker itu selalu ngasih tahu kenapa mereka harus dengerin orang itu, kenapa dia harus dengerin gua, kenapa lu harus dengerin gua. Dikasih alasan itu dulu supaya mereka punya trigger sebagai komunikan. Gitu. Berarti kalau secara bahasa bayinya mah ya audiens gua ya, audiens itu harus bisa menjadi pendengar gua ketika gua lagi berbicara. Betul. Gitu kan, kurang lebih ya kan. Cuma gimana caranya dia menjadi pendengar lu? Ya kan, maka dia harus merasa ngedengerin lu adalah hal yang penting, atau paling tidak hal yang dia butuhin. Contohnya tentang ini deh, tentang misalkan YouTube gitu misalkan. Gue mau ngebahas tentang YouTube nih. Gimana caranya agar bisa bikin konten di YouTube gitu misalkan. Kenapa bisa? Gimana cara bikin konten di YouTube misalkan. Maka lu harus ngasih tahu seberapa penting mereka bikin YouTube dengan latar belakang yang beda-beda itu Dan. Sehingga lu harus menyiapkan kan apa sih keunggulannya ketika gue bikin konten YouTube. Misalnya pertama lu bisa menyampaikan apa yang mau lu sampaikan dengan mudah ke semua orang. Itu satu. Mungkin orang yang merasa selama ini gue nggak punya tempatnya ini untuk menyampaikan apa pendapat gue, mereka jadi punya trigger satu. Atau ada lagi misalnya yang lo bisa dapat duit dari sini, ya kan? Orang yang tadi cuma menyampaikan doang mah gue nggak ke trigger, tapi bisa dapat duit ya, ke trigger tuh dia kan. Nah alasan-alasan lainnya sehingga semua orang itu punya triggernya sendiri-sendiri. Gitu. Makanya kan kalau lo berbicara seminar kan mereka juga otomatis punya alasan kenapa datang dong. Ya kan, makanya kenapa yang lo kumpulin biasanya lah emang audiens lo. Gitu, dan mereka biasanya punya trigger, cuma tinggal dipertebal aja. Gitu. Kalau lo bikin seminar misalnya ya pelatihan untuk bikin konten, bikin channel YouTube, ya kan, maka orang-orang yang datang kan orang-orang yang pengen tahu. Mereka sebenarnya udah punya trigger, cuma tinggal lo pertebal aja. Gitu, sehingga mereka mau dengerin lo. Iya kan? Iya. Itu sehingga mereka jadi kalau udah lu pertebal, ya mereka udah nggak bakal denger. Mereka udah siap untuk jadi komunikan lu itu. Kecuali kalau misalkan audiensnya itu dari berbagai macam latar belakang, itu bakal lebih menyulitkan ya? Lebih menyulitkan, tapi paling tidak mereka punya satu trigger yang sama dong. Biasanya begitu. Kecuali misalnya gini, nggak terkecuali sih, karena semua pasti ada alasannya kenapa dia datang. Oke. Pun misalnya lu siaran radio, mereka pasti punya alasan kenapa mereka masuk di frekuensi lu. YouTube lu kenapa mereka masuk channel lu, mereka pasti punya alasan. Gitu. Cuma tinggal ntar mereka merasa alasannya itu dipertebal nggak sama lu. Kalau tidak lu pertebal alasan mereka kenapa datang ke channel lu, ngerti nggak kalimatnya? Iya. Ya mereka akan nggak akan bertahan gitu. Tapi kalau misalkan nyontohin tentang podcast gua ya, alasan penonton gua yang nonton podcast gua itu bukan karena gua,
karena narsum yang gue undang. Oke. Jadi kebanyakan penonton yang di podcastnya Danu itu kebanyakan penontonnya itu kenal sama si narsum yang gua undang gitu tuh. Oh ternyata misalkan teman gua ini bahas tentang sepak bola nih, wih gue pengen nonton nih. Atau kan tentang bahas tentang game nih, oh gue pengen nonton nih gitu tuh. Jadi kebanyakan kalau di podcast gua itu penontonnya teman-temannya dari narsum, tapi nggak nutup kemungkinan ada orang lain juga gitu tuh yang nonton gitu. Jadi bukan karena gua gitu tuh, karena dari gua aja belum bisa memberikan pengaruh sebesar itu tuh untuk menjadikan alasan orang lain untuk nonton gitu tuh. Jadi kalau menurut lu misalkan lu bikin podcast nih misalkan contohnya ya, Min ya. Lu bikin podcast nih. Lu ngundang tamu entah pembahasan tentang industri kreatif deh gitu tuh, tentang industri kreatif gitu tuh. Terus lu kan belum tahu latar belakang si narsum gitu kan. Lu gimana caranya biar bisa mengetahui lebih dalam gitu sebelum ngambil videonya gitu tuh? Briefing di awal lah. Ya kan, diskusi dia kegiatannya selama ini apa. Gua tuh tipikal yang sebetulnya nggak terlalu banyak nanya tentang latar belakang dia, tapi gua nanya kegiatan dia aja. Gitu sehingga gua tahu karakter dia tuh kayak gimana. Oke. Setelah tahu karakter dia baru, karena kan gue pasti ngundang dia karena gue punya alasan apa yang mau gue bahas. Itunya mah udah ada sebenarnya apa yang mau dibahasnya. Cuma tinggal gimana cara nanya ke dia, itu disesuaikan dengan karakternya dia. Makanya gue tuh jarang banget nanya latar belakangnya dulu, kecuali ada yang bikin gue penasaran banget ya. Misalnya kayak misal aja nih, orang yang suka ngoleksi mainan misalnya. Ya kan gue penasaran kok bisa sih, emang dulunya apa sih, lu kenapa sih bisa kayak gitu, latar belakangnya apa, itu baru gue tanyain. Tapi kalau enggak terlalu semenarik itu sih, gue biasanya nggak nanya latar belakangnya sih, gue cuma nanya kegiatannya apa gitu, baru tuh gue tahu karakternya dia. Dan nanya kegiatannya apa pun cuma pengen tahu aja karakternya gimana dari ngobrol. Setelah tahu karakternya gimana, gue tahu gimana cara nanyanya. Itu kan spektrum yang berbeda tuh. Pertanyaan yang lo siapin sama gimana cara nanyanya kan beda itu. Nge-treatmentnya kayak gimana, Min? Kata lu kan berarti tiap narsum bakal beda karakter ya gitu tuh ya. Lu nge-treatmentnya kayak gimana, dari bahasa lu-nya kah, atau misalkan yang seharusnya misalkan formal jadi santai gitu tuh, atau emang lu menyesuaikan dengan tamunya gitu? Caranya adalah ngenalin diri lu sendiri dulu, Dan lo kenalin diri lo sendiri dulu, dan juga lo ngasih tahu karakter lo dulu ke dia. Setelah lo memperlihatkan itu, lo baru lihat responnya dia. Kadang ada yang dia bisa ngikut lo, ya udah ikutin aja dengan karakter lo lo aja. Tapi ada juga yang perlu disesuaikan. Lo udah memperkenalkan lo udah ngasih tahu lo seperti apa karakternya, ternyata responnya nggak sesuai nih. Lo tinggal sesuai nih, turunin, sesuaikan aja dulu. Gitu. Tapi paling enggak lo kasih tau standarnya dulu. Gitu, baru setelah responnya kayaknya kurang lo turunin. Atau bahkan lo naikin. Menentukan standarnya kayak gimana, Min? Ya makanya standarnya apa? Standarnya adalah lo kenalin diri lo dulu, standarnya lo. Gitu. Kalau gue standarnya gue kenalin gue aja dulu. Lu ada contohnya gak sih? Contohnya nggak usah yang real lah ya. Misalnya lu narasumber gue misalnya. Gue cuma tinggal ngobrol sama lo aja. Kegiatan selama ini apa, Dan? Gitu kan. Ketika lo lagi cerita, kalau gue kan tipikal gue suka bercanda, gue bercandain aja dulunya. Gitu. Kalau dia ternyata ngerespon, berarti standar gue udah cukup nih. Tapi kalau lo kurang, gue mungkin bercanda kayaknya keterlaluan deh bercandanya, gue turunin. Gitu, gue turunin terus sampai lo nyaman. Berarti di sini nih. Dari briefing itu kan ketahuan nih. Baru tuh tag. Berarti gue nggak boleh dong bercanda terlalu berlebihan. Ada juga yang gini, Dan gue bercandain nih, ditambahin sama dia aja, berarti gue harus naikin taraf bercandanya. Ada yang begitu. Tapi selain standar dari lu sendiri juga, ya standar si channel lu nya juga, konten lu nya ya kan. Ada yang konten gue serius nih, jangan dibercandain, nah gitu. Ada yang kayak gitu. Berarti ketawanya pada saat briefing gitu kan? Iya, briefing, ngobrol. Makanya kalau gue tuh briefing tuh bukan nyari tahu dianya kayak gimana, karena menurut gue mah harusnya sebelumnya itu, sehingga lu ngundang dia kan. Gitu. Gue biasanya briefing tuh gue pakai untuk tahu karakternya ketika ngobrol interpersonal.
Karena beda biasanya dari yang gua tahu dari orang lain sama yang ngobrol langsung kan beda pasti. Lu saat briefing itu kan posisinya mungkin tamunya belum lu kenal sama sekali gitu mungkin ya. Belum lu kenal sama sekali ya. Terus lu gimana cara memulainya agar bisa apa ya? Minimal si narsumnya udah nyaman lah gitu ngobrol dengan kita gitu. Ya kenalan kan gimana sih maksudnya? Maksud gua gini loh. Gak ngerti. Sorry ini agak rumit gue pertanyaan. Jadi maksud gua ketika lo mengetahui gue misalkan ngundang si A nih misalkan ngundang si A tuh dengan berbagai macam latar belakang gitu tuh entah dia suka main game gitu entah dia suka bola gitu tuh ya ketemu gue nih gue kan belum tahu sama sekali nih kegiatan dia apa aja gitu terus minat dia apa aja gitu tuh. Nah untuk memulainya selain kenalan ya di posisi udah kenal kan untuk memulainya gitu tuh untuk bisa apa ya kayak dia nyaman gitu tuh untuk menceritakan minat-minatnya gitu, menceritakan hal-hal yang menjadi kesukaan dia gitu tuh. Itu gimana gitu biar lepas lah gitu. Bridging ya maksudnya kali ya. Oke. Bridging ya kali ya. Oke. Ngenalin diri lu sendiri. Contoh. Ini Kak Danu ya? Oh iya Kak Danu. Kenalin Kak, saya hostnya nih hari ini. Gitu. Hari ini kita bakal bahas ini nih. Nanti mohon bantuan ya kayak soalnya saya gini. Lu bisa ngaku aja. Soalnya gue grogi nih Kak gitu. Biasanya dia akan tenang aja santai aja kok gitu. Biasanya dia akan baru ngalir dari situ. Bridgingnya adalah dengan cara ngenalin lu. Ngenalin diri sendiri ngenalin dulu diri sendiri ya. aja dulu gitu. Biasanya kan ngalir dari situ. Oke. Kalaupun gak ngalir, setidaknya lu tahu karakter dia kayak gimana. Ya kan lu misalnya udah kenalan nih kan. Saya hostnya nih Kak. Ya ini saya grogi nih gitu-gitu kan. Ternyata dia bodo amat. Dari situ lu tahu karakternya dong. Ya kan berarti dia bodo amatan nih. Oke. Gitu, berarti gua harus nyiapin nih gimana caranya ya pertanyaan gua. Gitu. Atau enggak paling nggak di kepala lu udah tahu kayaknya berat nih sama dia nih. Kalau misalkan menemukan lu ngerasakan kayaknya ini bakal berat nih gitu tuh. Bakal susah nih gitu tuh, bakal susah untuk diajak lepas istilahnya gitu tuh. Lu biasanya melakukan hal apa? Oke. Tadi jadi lu udah siap pertanyaan nih kan? Lu buat gimana cara nanya itu jauh lebih bikin dia excited. Oke. Lu misalnya nyiapin nih 10 bukan 10 pertanyaan tapi 10 tema lah ya, 10 tema ya kan. Nah, lu buat tema ini jauh lebih menarik pertanyaannya. Tadi kan lu 10 tema ya. Sedangkan ketika misalkan di episode tersebut itu kan temanya nggak mungkin sebanyak itu ya Min. Betul. Jadi masa harus dibahas semua gitu gua tema itu gini kan. Pembahasan ya, satu tema, tapi kan lu punya 10 pembahasan dong. Gimana caranya lu membahas itu dengan cara yang menarik, dengan pertanyaan yang menarik. Oke. Gitu. Atau bahkan kalau lu bingung yang bikin dia menarik apa sih? Ganggu aja dulu dianya. Ganggunya dengan yang lu pikir ini kayaknya dia bakal nggak suka ditanya ini deh. Tanya aja. Siapa tahu justru malah suka. Oke. Kalau nggak suka, misalkan dia pasti akan nggak mau jawab dong. Ya kan, lu tanya hal yang lainnya, tapi yang berlawanan dengan yang lo tanya pertama. Oke. Kan kalau dia nggak suka sama A, kemungkinan ada kemungkinan dia suka sama B dong, gitu. Tapi berlawanan ya, berlawanan arah. Kalau dia nggak suka sama kiri, kemungkinan dia sukanya kanan. Oke. Gitu dan. Oke. Lo tanya yang berlawanan. Karena gue sejauh ini karena udah tahu juga ya background tamu-tamu yang gue undang ya, misalkan tentang sepak bola gitu tuh. Ya gua nanya-nanya receh aja tentang sepak bola, ternyata dengan nanya-nanya receh gitu si narsumnya pun ya begitu tertarik gitu untuk bisa menjelaskan hal itu gitu tuh. Ya karena temen lu. Iya sih. Kalau benar sih, gue belum di benar. Iya kan? Gue belum di posisi mengundang orang lain ya, jadi gue belum mendapatkan pengalaman itu ya, jadi tapi lu harus hati-hati dan Oke, kadang-kadang temen lu kan gak enakan juga ya, kadang-kadang nih ya, ada juga yang enakan ngomong aja apa adanya gitu, tapi ada juga yang gak enakan kan, mungkin dia juga sebel kali ditanya itu, anjir emang gak ada yang lain gitu, tapi gak ngomong aja. Pertanyaan sebel itu yang lu maksud kayak gimana? Maksud gue kayak apakah pertanyaan itu kayak terlalu personal kah, atau ternyata pertanyaan itu ngebikin apa ya, dia nggak nyaman kah? Masa sih nggak ada pertanyaan yang bikin lu sebel dan nanya ke lu nih terus bikin lu sebel? Pasti ada lah, jauh soal pembahasan sensitif ya. Hal yang nggak sensitif aja bisa bikin lu sebel. Pasti ada yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ini kan posisinya gue nggak tahu, misalkan gue nggak tahu ternyata pertanyaan gue itu menimbulkan sebel gitu tuh bagi si narsum gitu tuh.
untuk bisa apa ya, ngebalikin moodnya gitu, minimal ngebalikin moodnya gitu tuh. Gimana lu biasanya ngelakuin? Ya nanya sebaliknya yang gue bilang kalau dia nggak suka kiri pasti dia suka kanan. Oke. Gitu lo cari lawannya aja. Oke. Cari lawannya. Oke. Atau enggak makanya biasanya tuh Heeh. ya karena gua bisa bercanda ya, dibecandain. Oke. Gitu. Misalnya gua nanya lu nih, misal aja nih ya. Dan lu ngapain sih beli ini 2 biji, kenapa nggak 3? Lu sebel dong, ya kan? Salah ya? Salah ya, harusnya nggak 3 ya? 2 juga bagus sih dan gitu. Jadi kayak gua balikin meskipun sebenarnya dia tahu itu bercanda gitu, tapi ya udah aja kan. Nah, ya udah aja ini udah balik muter sebenarnya dari ya udah aja dan netral lah. Baru tinggal kita cari gimana cara bikin happy-nya. Gitu. Soalnya gue sendiri pun belum di tahap itu ya Min ya. Jadi gue banyak banget yang belum gue tahu gitu tuh untuk bisa nanganin hal itu. Jadi sejauh ini karena tamu-tamu gue, teman-teman gue gitu tuh ya, teman-teman gue bukan jarang sih, malah belum pernah gitu tuh orang yang stranger gitu yang belum kenal sama sekali. Ya mentok-mentok temennya dari temen gua gitu tuh. Tapi walaupun begitu sempat ngobrol dulu gitu tuh. Gimana nih orangnya, gimana dia cara menyampaikan ceritanya gitu tuh. Tapi sejauh ini pertanyaan-pertanyaan gua ya enggak menemukan hal itu ya gitu tuh. Jadi gua belum bisa relate lah Min. Dibanding lu yang mungkin ketemu banyak orang-orang yang enggak lu kenal secara personal ya gitu tuh, orang-orang baru ya. Jadi mungkin gue belum di tahap itu Min. Kalau gue gini dan biasanya nih gue ketemu narasumber yang gak gue kenal kan. Caranya adalah gue ngenalin diri gue sehingga paling tidak dia tahu bahwa dia harus nyesuaiin gue. Ketika dia tidak bisa menyesuaikan gue, berarti gue harus menyesuaikan dia kan gitu. Paling gak tuh udah ketahuan. Kayak gue kalau ketemu orang terus gue ini boleh nyebut channelnya boleh ya? Iya boleh lah. Kayak gua di Insomnia Entertainment itu, gua suka ngasih tahu nih ke narsum gua, ntar gua bakal nanya hal yang mungkin lu nggak mau jawab, tapi nggak apa-apa lu nggak usah jawab kalau emang lu nggak suka, ntar bisa gua skip pertanyaannya, nggak apa-apa gitu. Nah dari kalimat itu kan dia udah tahu nih, dia mempersiapkan diri kan. Nah kalau dia ya nggak apa-apa kok gitu, palingnya tuh udah ketemu. Atau ada juga yang emang nanya apa biasanya, nah itu kan timbul conversation kan dari situ kan. Nah, jadi ngalir tuh. Soalnya kayaknya masalah di lu adalah bridgingnya doang kayaknya. Kalau udah ngalir makanya lu juga ngalir aja ngobrol. Ya kan? Yang lu bingung adalah mendahulukannya gimana kan? Betul. Caranya kenalin diri lu aja dan. Gitu, lu kenalin aja. Itu berarti kalau lu mau nanya kayak hal yang bikin dia nggak suka, lu spill dulu atau emang nanti pas udah tag aja? Ada yang gue spill, ada yang pas udah tag sih biasanya. Kalau gue penasaran banget nih. Dan kayaknya potensi dia jawab ketika on cam kecil deh. Gua spill aja dulu. Karena gue penasaran pengen tahu gitu. Tapi kalau gua nggak terlalu penasaran ya pas tag aja karena dia juga nggak jawab pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi gimana rasa penasaran lu ya? Iya. Untuk itu ya. Makanya gua tuh selalu berpikir ya kalau host itu ya dia harus punya penasaran dulu. Gitu. Kalau nggak punya penasaran jadinya mungkin itu ada hal yang mentok, ada apa namanya? Ada pembahasan mentok karena dia nggak penasaran. Tapi kalau udah penasaran mah akan terus tuh dan. Betul, itu pernah gua alamin juga sih karena ini udah berjalan beberapa episode ya. Dan pada saat itu ada aja momen dimana kayak gue penasaran banget nih tentang hal yang dibahas gitu tuh. Karena banyak hal yang gua nggak tahu jadi tahu setelah gua ketemu si tamu ini misalkan gitu tuh. Jadi gua kulik terus gitu. Tapi kalau misalkan guanya pengen tahu tapi ternyata si tamunya kurang dalam menjelaskan, itu gua malah ikut mentok gitu. Gua malah ikut mentok gitu. Padahal gua udah berusaha untuk bisa narik gitu tuh untuk biar dia cerita lebih lepas gitu. Tapi dari dianya mentok gitu tuh. Lu gimana bisa menyiasati itu? Biasanya nih kalau gua udah memperkenalkan diri gua dan gua udah ngasih tahu gua seperti apa dan bagaimana, ya dia biasanya jadi nyaman. Karena nyaman itu yang penting supaya orang mau cerita dan. Kalau orang gak nyaman orang gak bakal cerita. Apalagi sama orang yang baru kenal dan dia gak tahu siapa. Makanya gue dibanding gue nanya kegiatan dia atau bahkan nanya latar belakang dia, gue lebih memperkenalkan gue dulu aja. Gitu. Dengan cara basa-basi itu penting. Kalau misalnya nih ada narasumber yang lo baru kenal di sini kan. Oh ya kak ini iya gue Dano gitu. Ya studio kecil-kecilan lah kan. Iya kan basa-basi kan. Betul. Tapi kan orang mau nggak mau akan merespon itu.
ini udah senang nih diundang ke sini nih, pasti akan begitu kan? Betul. Gitu. Nah, lo baru tuh bisa nanya, selain di sini pernah diundang di mana lagi, Kak? Banyak lah nanti kan pembahasannya. Gitu. Bahkan menurut gua kayaknya lo kalau udah ngalir kayak gitu bisa briefingnya bisa jadi panjang tuh, dan bahkan lu bisa jadi tahu duluan pas briefing. Gitu. Jadi ketika tag tuh udah enak. Udah tahu lah. Maksudnya dari udah sudah tahuan itu lo jadi nanya hal itu cuma untuk bridging aja, untuk nanya hal yang lo emang beneran penasaran. Gue selama ini bukan selalu ya, maksud gue kalau misalkan gue ngebahas saat briefing ya, gue khawatirnya ketika saat tag video itu nggak sekaget gue pada saat ngobrol gitu tuh. Iya makanya biasanya hal yang lu penasaran aja lu tanya. Tapi kalau hal yang nggak terlalu lu penasaran sih kalau gua itu gua tanyanya pas tag. Karena biasanya kalau gua nih ya, karena gua selalu mikir ketika orang ngomong, makanya gua bilang kognitif tadi kan. Biasanya ada lagi hal menarik yang gua penasaran pas tag. Dan itu biasanya nggak pernah selesai. Bahkan sampai sejam pun masih ada hal yang gue penasaran, cuma kan harus selesai si tag-nya. Nah biasanya setelah itu baru ngobrol lagi. Gitu. Makanya caranya adalah lu harus bikin lu tuh penasaran gitu. Caranya sebenarnya cara paling gampang adalah lu harus skeptis. Dan harus apa? Skeptis. Jangan gampang percaya sebenarnya terhadap apapun itu obrolan dari itu jawaban narsum. Dari jawaban narsum. Berarti itu bisa menjadi poin untuk bertanya terus gitu ya? Iya benar, lo penasaran terus. Kayak misalnya gini, ada orang yang suka ngoleksi mainan, misalnya banyak banget kan. Terus kita udah nanya latar belakangnya gimana. Terus dia bilang iya karena saya kecil nggak pernah beli mainan misalnya. Jangan percaya dulu. Masanya cuma gara-gara itu sih. Bisa jadi karena ada kesempatan. Kesempatan apa? Misalnya lo di endorse sama mainan satu, lo ketagihan. Gitu kan, ngegalinya caranya gitu. Caranya nggak percaya dulu. Kalau lo udah nggak percaya biasanya ada pertanyaan lain, meskipun sebetulnya bukan karena kita nggak percaya sama jawabannya, tapi karena jiwa itunya dulu dibangun sehingga lu bisa timbul pertanyaan lain. Jiwa skeptisnya dulu. Jiwa rasa penasaran ya. Rasa penasaran dan rasa nggak percaya. Gitu. Karena kalau lu udah nggak percaya biasanya pasti ada punya pertanyaan lain. Kayak tadi lah misalnya kan orang suka koleksi mainan. Jawabannya adalah karena dari kecil misalnya nggak pernah beli mainan. Masa iya sih cuma gara-gara itu. Gitu. Kalau lu yang nggak punya skeptis kan pasti oh gitu ya. Iya kan, mentok dong. Tapi kalau lo nggak percaya, pasti biasanya punya pembahasan lain. Ini gue pernah mengalami hal itu. Jadi kayak beberapa kali ada aja yang gue menerima gitu tuh pernyataan si narsum. Tapi ada juga yang mempertanyakan pernyataan narsum. Kata emang benar. Lebih enak ketika mempertanyakan pernyataan narsum. Iya. Itu lebih terbangun sih percakapannya dibanding gua hanya menerima pernyataannya itu. Dan itu bukan ketika lu nggak percaya doang, maksud gua lu percaya pun lu buat aja lu nggak percaya. Ketika narsumnya dari berbagai macam background, berbagai macam passion gitu atau kesukaan dari narsumnya gitu tuh. Apa yang ngebikin lu timbul rasa penasaran? Kadang kan misalkan tentang apa ya contohnya ya tentang bola gitu tuh, gue kan nggak suka bola ya gitu tuh, yang gue mau penasarannya kayak gimana gitu. Misalkan tentang game, kalau gue kan suka game ya. Tapi kalau lo nggak suka lo makin penasaran lah. Dan kenapa orang misalnya lo nggak suka bola ya, tapi orang suka bola, ya lo lebih penasaran kenapa sih lo bisa suka bola? Kan bola gini, kan bola cuma satu bola dikerubutin orang. Nah itu tuh menurut gue bisa jauh lebih bikin lo penasaran. Dibanding dibanding kesukaan gue yang saat ini suka ya? Karena lo nggak penasaran, lo tahu kok, karena lo juga ngerasain itu kan. Iya ya. Tapi kalau lo nggak suka mah lebih banyak pertanyaan pasti. Iya benar sih. Tapi kalau misalkan pembahasannya itu di luar apa ya referensi gua gitu, misalkan tentang anggaplah musik reggae gitu tuh, gua kan kosong banget ya tentang reggae ya. Gimana biar referensi gua sama dengan referensi si narsum? Ya itu jawabannya, dan jawabannya lah bukan lu nggak suka, jawabannya adalah karena lu kurang referensi di situ. Kalau walaupun orang nggak suka tapi punya banyak referensi, dia akan bisa tetap banyak pertanyaan kan. Kalaupun misal lu nih, lu suka game, misal lu suka game, tapi referensi lu sedikit, sama aja lu nggak akan bisa banyak nanya kan. Ini cuma masalah referensi aja. Nah caranya ada referensi, kalau lu ya pasti lu siapin dulu dong sebelumnya. Selain pertanyaan lu siapin referensinya apa yang sama dia. Ketika benar udah gak dapet lagi, tanya aja ke dia. Misalnya gini, game bola ya kan. Apa aja sih istilah-istilah di bola? Kayaknya banyak banget ya yang gue nemu. Offside misalnya kan, throw in, itu apa sih? Tanya aja dulu dari situ, kan penasaran lu kan. Nah berarti
istilah-istilah ini harus menjadi dasar. Misalnya tadi throw in, offset. Kalau gue nggak tahu, gue nggak bisa menimbulkan pertanyaan itu. Makanya ditanya, gue bilang istilah-istilahnya apa aja sih? Kan biasanya kan lu tahu atau bisa inget cuma 1-2. Ya lu sebut aja tadi, kayak gue tadi kan. Apa aja istilah-istilahnya? Soalnya yang gue tahu cuma offside misalnya. Itu juga gue nggak ngerti offside itu apaan. Nah gitu tuh, biasanya nanti dia baru jelasin. Ini juga nggak sih Min, misalkan rasa penasarannya itu karena emang pengen tahu tentang hal itu. Misalkan kayak contohnya kayak kemarin tentang live streaming Roblox itu, gue kan nggak begitu kepengen gitu ya, tapi karena itu temanya yang lagi pengen gue lagi pengen gue bahas gitu tuh ya, karena si tamunya emang melekat terkait hal itu gitu tuh, bukan karena gue yang pengen tahu hal itu gitu tuh. Iya. Paham nggak? Misalkan paham. Misalkan teman gue suka, dia sebenarnya fotografer gitu tuh ya. Ya, gue baiknya bahas fotografer gitu tuh, bukan bahas sepak bola gitu tuh. Karena kan gue, ya lo ngikutin dia. Jadi ngikutin apa yang menjadi kesukaan si narsum gitu tuh, bukan di luar itu gitu tuh. Pernah nggak lo mengalami rasa penasarannya itu bukan rasa penasaran yang apa ya? Yang ngerasa kayak ini kayaknya gue nggak terlalu butuh deh informasi ini. Lo pernah ngalamin itu nggak? Pernah. Itu gimana? Apakah tetap sama lu dalam nge-lead sebagai host podcast gimana itu? Caranya adalah dengan lo skeptis, lo nggak percaya. Ini lo mungkin nggak butuh jawabannya. Iya tapi benar. gue nggak percaya sama lo, gitu. Dan dengan cara gue nggak percaya sama lo adalah gue kan akan nanya dong, akan gue cecer terus. Karena caranya adalah itu. Dan kalau misalnya lo udah penasaran karena lu suka dengan pembahasannya sih, itu sih udah nggak perlu lu nggak percaya. Betul, itu jauh lebih enak dan ngalir sih kalau berawal dari diri gua yang pengen tahu tentang hal itu. Tapi kalau ini ada berbicara tuntutan kan maksud lu kan, ya kan, gua harus ngikut nih, ya kan. Caranya lu nggak percaya aja, apalagi dengan hal yang lu mungkin nggak suka, akan banyak pertanyaan. Kenapa sih kok lu bisa suka sih? Tadi contoh lu apa, misalnya fotografi, ya kan? Kok lu bisa suka fotografi sih? Ya orang bilang foto lu bagus belum tentu orang lain bilang bagus. Gimana cara lu? Nah itu tuh baru tuh ketemu 51 hanya tuh. Dari satu masalah ketemu tuh kan pertanyaannya, gimana sih cara lu nyikapin orangnya? Ya kan, terus apa yang bikin lu merasa foto lu bagus? Yang berapa banyak sih yang bilang foto lu jelek, berapa banyak yang bilang foto lu bagus? Itu aja udah banyak pertanyaan tuh. Itu dalam posisi misalkan kitanya emang lagi nggak pengen tahu juga jawabannya gitu ya. Iya. Tapi tetap ditanya terkait rasa skeptis lu yang tadi lu sebut itu tetap kan. ditanya. Nah caranya kan gue bilang tadi kan, gue udah punya banyak pertanyaan nih. Gimana caranya bikin ini lebih bagus? Ya dengan cara memberikan mimik ya, salah satunya ya, bahwa gue mah nggak percaya sama lu, bahwa lu mah ngarang nih, atau lu orangnya aneh. Lalu berikan mimik itu aja. Orang pasti kayak, nih gue kasih tau nih kenapa gue nggak aneh. Dia ke-trigger kan. Gini loh orang, bola tuh enaknya gini, serunya gini, lu nggak tahu aja. Nah, dia akan punya trigger bahwa gue akan bikin Danu nih setuju sama gue nih. Karena lu udah punya, lu memberikan bahwa lu aneh deh, masa lu suka ngoleksi mainan sih gitu. Nah, lu kan dengan mimik itu lawan atau narasumber lu pasti bakal punya trigger, gue akan bikin lu suka. Gitu. Iya kan? Oke. Karena gue sejauh ini karena emang berdasarkan gue pengen tahu aja sih Min, nggak melulu tentang apa sih, kayaknya informasi apapun yang dia sampaikan itu nggak berguna buat gue, tapi harus lo harus bahas itu kan. Iya, tapi harus bahas itu. Makanya gini, kenapa lo tuh harus ada emosi. Emosi itu kan bukan cuma marah ya, senang, sedih ya kan. Iya, emang. Penasaran juga emosi, rasa nggak suka juga emosi. Lu tampilkan emosi bahwa lu penasaran sama dia, lu tampilkan emosi bahwa lu ngerasa dia aneh, lu ngerasa dia nggak masuk akal, sehingga dia akan punya misi untuk gimana caranya bikin lu merasa itu masuk akal. Gitu kayak game, ya kan? Apa sih bang enaknya game tuh apa sih? Serunya game apa sih? Coba kasih tau gua. Apa sih lo misalnya akan nih gua kasih tahu nih, lo akan suka juga nih. Gitu. Lo bikin narasumber lo tuh punya trigger juga, punya misi juga. Apa sih misinya? Adalah bikin orang suka juga. Gitu. Kalau misalnya udah sama-sama senang mah dia pasti triggernya adalah happy kan. Tapi ketika itu nggak nemu karena lu nya misalnya nggak terlalu suka, ya lo bikin sebaliknya aja supaya dia punya trigger bikin lo
juga ikut suka, setidaknya gitu. Tapi terkadang kalau misalkan kayak gitu ya Min, gua suka blognya itu nggak paham dengan pembahasan yang dia sampaikan. Misalkan lu contoh nih, baju lu apa nih? Rebellion Rose. Nah, gua kan nggak tahu ya Min gitu tuh. Gua kan nggak tahu ini apa gitu tuh. Dan misalkan lu jelaskan pun apa ya, nggak terbayangkan di pikiran gua gitu tuh. Ini nih apa? Lu untuk bisa nguliknya gimana Min? Biasanya tuh gini, karena kalau lo nanya ini mah sebenarnya ini mah band beres kan sebenarnya. Iya. Rebellion Rose tuh nama band, selesai kan. Cuma yang lo maksud mungkin bukan itunya, tapi lebih kepada istilah-istilah kali ya. Nah, betul. Iya kan, istilah-istilah. Nah, kalau berbicara istilah lo harus tahu apa yang namanya? Grain-nya dulu. Grain itu apa ya istilahnya? Utama. Iya, utamanya dulu nih apa, sehingga ada turunan-turunannya kan. Maka itu mah lo harus tahu alurnya dulu. Makanya yang dibahas alurnya dulu aja. Baru sampai kepada istilah itu. Oke, jadi jangan langsung ke sana, lu pusing lah pasti. Iya. Alurnya dulu nih maksud gua. Ya utamanya lu bahas apa? Bahas bola ya kan, baru bisa bahas istilah si offside kan. Oke. Karena ketika lu udah tahu itu dikasih lu akan ngerti. Kalau lo belum dikasih tahu itunya ya lo nggak akan ngerti juga dikasih tahu offset apaan. Lo bolanya aja nggak tahu. Oke. Gitu maksudnya. Misalkan contoh kemarin gua pembahasan tentang Roblox ya. Gua untungnya sempat main. Jadi gua referensinya mungkin bisa sama ya gitu. Pembahasan sama. Gua bahas gamenya, habis bahas gamenya bahas teknik dia setup live streamingnya kayak gimana, terus dari setup live streamingnya dia gimana cara live streamingnya dan kayak gimana gitu tuh untuk reaksi dari penontonnya kayak gimana gitu tuh. Jadi gue terbayangkan secara utuh gitu tuh karena gue memiliki referensi yang sama terhadap narasumbernya gitu tuh ya. Kalau misalkan tadi kata lo yang penting utamanya kan ya, harus tahu gitu tuh yang teknik-tekniknya ya itu mah ngalir aja gitu ya, ngalir aja ya. Nah, lu selama podcast ya Min ya, lu menemukan hal-hal ini nggak Min, kayak misalkan tamunya itu malah ngeblank. Tamunya sendiri yang ngeblank. Iya. Itu sebenarnya tugas hostnya sih, Dan. Gimana caranya ketika dia ngeblank pun lu harus ubah pertanyaannya mungkin ya. Lebih ke ubah pertanyaannya supaya dia ngerti maksud lu apa. Karena kalau dia ngeblank tuh kemungkinan dia juga nggak ngerti pertanyaan lu. Betul. Atau bahkan dia lupa. Betul. Iya kan. Gitu makanya lebih baik ya tugasnya host sih jadinya diperbaiki lagi pertanyaannya. Bener. Gue pernah ngalamin itu sih. Narsum gue nggak paham apa yang gue tanya gitu ya. Gue puterin lagi gitu tuh pertanyaannya seperti apa dan memberikan. Kadang gue memberikan apa ya analogi dan contoh gitu tuh. Kayak gini. Oh akhirnya ngerti maksud pertanyaan gue apa. Gitu tuh. Ternyata emang harus di-lead ya sama si. Iya memang harus di-lead dari si host sebenarnya. Bisa elaborasi sendiri ya. Itu lu lebih enak. Cuma kan dalam rangka growing up lu otomatis nggak mau dibantu sama narasumber terus dong. Harus lu yang bisa nge-lead kan. Makanya ya lu harus, menurut gue harus belajar di situnya sih. Karena emang gue karena sejauh ini learning by doing ya, Min ya. Jadi gue nggak ada nggak ada patokan-patokan tertentu gitu tuh, harus ini gitu. Gua nggak ada kayak gitu ya. Tapi lu sejauh ini ya Min ya, kayak belajar entah public speaking atau menjadi host, itu lu punya pakem-pakemnya nggak, atau nggak punya mentor gitu tuh? Nggak ada, soalnya gue otodidak sih, karena seneng kali ya. Lu bikin studio ini, mentornya siapa? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya karena udah demen kan, karena suka ya kayak gitu sih. Bedanya ini dua hal yang berbeda aja kan. Cuma paling tidak lu tahu jawabannya kan, lu ngejalani sebenarnya. Nah, gue di public speaking, lu di sisi perkontenan dan apa disebut produksi ya, produksi ini. Dan lu kan nggak ada yang ngajarin juga kan? Nggak ada sih. Iya, nggak ada maksudnya pakem-pakem akhirnya lu tahu sendiri kan. Sama gue juga begitu. Tapi menurut lu kalau belajar terutama di industri kreatif ya, perlu nggak sih adanya mentor? Wah, kalau menurut gue ya. Menurut gua enggak lagi. Menurut gua nih ya. Soalnya orang malah banyak bilang. Betul. Semua orang pada bilang harus ada mentor. Harus ada mentor ya. Cuma kalau gua enggak sih. Cuma mungkin lebih tepatnya harus mau dengerin orang kali kalau gua. Enggak harus ada mentor satu orang yang beneran ngarahin lu. Mungkin karena gua juga enggak suka diarahin sih dah. Jadi gua justru kalau misalnya ngerasa ada orang yang ngajarin gua banget gitu, gua malah males. Tapi gua mau dengerin orang. Itu kalau jawabannya. Kalau menurut gua enggak.
Kalau menurut gua ya. Nggak harus ada mentor. Nggak harus ada menurut mentor. lu. Tapi kalau tadi kata lu kan lu nggak mau diatur-atur ya. Jadi sesuka lu ya gitu. Itu alasannya kenapa Min? Lu nggak mau diatur-atur tapi masih pengen ngedengerin? Karena gini, karena kalau gue diatur, gue nanti lebih ke menyalahkan dia ketika ada kesalahan. Oke. Gue nggak mau nyalain orang aja kalau ada kesalahan. Udah karena gue aja. Gue nggak dengerin orang pun karena keputusan gue dong. Ya kan. Tapi kalau udah berbicara mentor atau yang ngajarin ketika dia nggak tahu kita harus melakukan itu, ketika itu salah, gue nyalahin dia nantinya. Gue nggak mau. Oke. Gitu. Jadi emang harus bertanggung jawab kita sendiri. Kan nggak mungkin juga dong si mentornya salah ternyata dia. Misalnya salah ya kan. Terus gue nyalahin diri gue sendiri. Ya nggak bisa, gue pasti tetap ada dalam hati kecil, gue dengerin dia sih. Oke. Gitu, gue nggak mau begitu aja. Tapi kalau misalkan mentornya itu sebatas apa ya, kolaborasi deh Min, nggak harus kayak mentor tuh kayak di atas satu tingkat kita atau lebih senior, nggak melulu kayak gitu. Tapi ternyata teman seangkatan gitu misalkan. Itu Asumsinya mentor ini yang ngajarin. Oke. Iya kan, mau teman seangkatan mau di bawah kek. Kan asumsinya ngajarin mentor itu. Oke. Nah, makanya gue bilang kalau mentor dengan asumsi ngajarin sih gue enggak. Tapi kalau misalnya dengerin orang, gue mau dengerin orang, diajarin nggak apa-apa. Cuma asumsinya kalau mentor ini kan kayak ngatur ya. Iya, kita harus dengerin dia. Gue sih enggak sih kalau itu. Cuma mungkin maksudnya mentor ini adalah mungkin ya harus ada belajar terus, tapi dari orang langsung, bukan dari Google, YouTube, mungkin gitu kali maksudnya. Kalau itu sih iya nggak apa-apa, dan nggak cuma satu kan berbicara yang ngajarin ya, atau masukkan referensi nggak cuma satu. Yang dengan ngobrol banyak orang, bisa jadi misalnya gue nanya sama lo kayak tadi kan, soal gimana caranya bikin YouTube channel misalnya. Bisa jadi lo mentor gue di bidang itu, tapi hanya saat itu, gitu. Bukan berarti ketika ada mentor terus gue akan ini semua hal ke lo, nggak juga. Oke. Gitu. Jadi lebih ke sharing kalau kayak gitu mah ya. Ya memang dibutuhkannya sharing, lebih ke betul. sharing, Yang kan? dibutuhkannya sharing. Kalau mentor sih gue kayaknya enggak deh. Berarti untuk misalkan buat orang-orang yang baru belajar entah hal apapun di industri kreatif, baiknya seperti apa? Tetap harus Baiknya sharing, ngobrol, nongkrong. Oke. Bener. Iya sih, itu sih jawabannya. Harus nongkrong. Nongkrong. Bener tau gue kayaknya dengan nongkrong ya jadi punya banyak referensi lagi. Oke. Apa ya kalau orang nyebutnya ya? Inspirasi ya. Inspirasi. Jadi punya inspirasi. Iya benar. Gimana kalau orangnya itu tidak segaul lu, Min? Kata lu kan harus nongkrong. Tapi kan tidak segitunya banget kan, Dan. Oke ya, maksud gue gini. Mungkin lo bisa merasa lo tidak terlalu introvert kan? Karena gue bisa bilang lo masih punya circle. Oke. Ya maksud lo mungkin adalah orang-orang yang benar introvert nih, ya kan? Gue bisa bilang dia tetap punya circle. Pasti circle kecilnya. Nah itu aja diajak sharing mereka ini. Oke. Karena mau orang se-introvert apa pasti punya circle. Gue percaya itu. Betul. Iya kan? Jadi kalau misalnya maksud lo mungkin gak segaul gue karena gue mah kemana aja bisa nongkrong gitu kan. Ya itu mah cuma masalah lebih banyak aja sih. Tapi kan paling tidak lo juga punya kan circle lo yang bisa lo ajak nongkrong, lo ajak sharing, ngobrol gitu. Pasti ada, gue yakin. Yang lo mungkin merasa tapi kan sekarang udah pada di luar. Yang masih di Serang ada kok, gue yakin. Iya kan? Cuma lu nggak lu lakukan aja. Iya. Tapi emang kalau gue ya sejauh ini ya, kalau untuk perihal sharing ya benar. Gue ruang lingkupnya jauh lebih kecil kalau dibanding lu ya, Min ya. Ruang lingkupnya jauh lebih kecil dan gua malah mendapatkan informasi terbaru dari tamu-tamu gua. Ya. Jadi justru kayak gua mendapatkan hal itu dari podcast ini gitu tuh. Jadi nggak melulu gua keluar sana untuk nongkrong terus ngobrol-ngobrol, tapi gua mengundang teman-teman gua ke sini untuk ngobrol. Ya, untuk nongkrong di sini kan. Iya kan poinnya kan nongkrong. Iya betul. Iya. Karena banyak banget yang gua nggak tahu jadi tahu selama gua bikin podcast ini gitu tuh. Banyak banget perspektif-perspektif yang baru menurut gua ya. Nah tadi kan bahas mentor ya. Lo bilang lebih ke sharing ya dibanding punya mentor ya kayak gitu. Nah kalau misalkan balik lagi ke pemula gitu. Pemula pengen belajar nih. Selain sharing atau nyari mentor, didapat dari mana? Kayak lu learning by doing. Oke. Iya itu paling penting sih sebenarnya daripada yang lain-lain, daripada mentor. Learning by doing itu paling utama menurut gua, karena ketika salah lu yang tahu sendiri kan, lu yang bisa perbaiki sendiri. Karena kalaupun lu punya mentor tapi lu nggak learning by doing sama aja. Apalagi biasanya
Itu skill-skill yang memang dibutuhin jam terbang. Apa ya disebutnya ya? Ya kemampuan yang harus lu asah, Maka itu harus dilakukan kan. Makanya learning by doing. Ketika lu udah tahu teorinya tapi lu nggak asah, lu nggak melakukan ya sama aja. Public speaking kan begitu. Dan Betul, harus diasah. iya, mau lu tahu teorinya lah gimana cara ngadepin audiens ya kan segala macem. Tapi kalau lu nggak melakukan sama aja gitu. Jadi poinnya adalah ya yang paling utama learning by doing. Iya. Karena emang sejauh ini Amin gua belajar terutama di produksi video ya. Video itu gua emang belajar dari sendiri dari internet gitu. Misalkan dari setup kamera kayak gimana, settingan kamera kayak gimana, setup lighting kayak gimana, audio kayak gimana gitu tuh, baiknya kayak gimana. Semua proses dari nol sampai hingga akhirnya video itu diupload itu gue belajar sendiri karena nggak ada istilahnya mentor gitu, nggak ada gitu. Mentok-mentok pada saat kuliah diajarin sama dosen, tapi pas diajarin sama dosen pun posisinya gue udah tahu tentang hal itu gitu loh. Jadi kayak mentor ini emang nggak ada di kehidupan gua gitu tuh. Tapi orang-orang selalu bilang harus ada mentor, butuh mentor. Gue sampai berpikir kayak kalau sama mentor, mungkin gue berpikirnya ya ada pakem-pakem tertentu, mungkin kayak yang seharusnya gue ngerjain, misalkan yang seharusnya gue ngerjain apa ya, misalkan ngetek video dulu gitu. Padahal kalau sama mentor jangan ngetek video dulu, tapi bikin naskah dulu gitu tuh. Jadi kan ada ketahuan pakem-pakemnya ya. Tapi gue mengetahui hal itu malah learning by doing gitu tuh. Harusnya kayak gimana nih produksi yang baik kayak gimana gitu kan. Contohnya kayak ini kan podcast gue yang kedua ya. Yang pertama tuh namanya podcastnya ngomongin aja. Gue kan ngundang lu juga kan. Dan gue belajar gitu kan dari yang podcast yang pertama yang ngomongin aja sama podcastnya Danu. Mana aja nih yang perlu gue benahi. Contohnya misalkan gue ada monitor preview gitu kan. Gue jadi tahu nih keadaan ketika tag itu kayak gimana. Nah pada saat itu yang versi pertama itu gue nggak tahu gitu kan gimana nih previewnya gitu, nggak ketahuan gitu kan. Tapi setelah gue tahu kesalahan apa aja di yang pertama, itu bisa gue perbaiki di selanjutnya gitu. Tapi jadi, ada yang bilang gini ada yang bilang mentor itu sebetulnya karena dia sudah trying, dia sudah melakukan banyak kesalahan, dia itu membuat lo shortcut supaya lo tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu, sehingga lo belajar bisa lebih cepat. Jadi ada yang bilang kayak gitu, kayak misalnya lo soal preview ini kan, kalau ada mentor mungkin lo dikasih dari awal, lo punya preview soalnya ntar lo begini. Jadi lo tidak perlu menghabiskan waktu lo di 2020 dengan kesalahan itu. Ini contoh ya, maksudnya ya mungkin preview juga bukan hal yang salah, bisa jadi ya. Maksud gua adalah shortcut aja, jadi lu tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu kalau ada mentor, sehingga lu belajar bisa lebih cepat. Gitu kan, hidup tuh begitu menurut gua. Dan gini loh, lu dalam hidup lu belajar nih, mungkin selama 20 tahun lu belajar ya kan, tentang A misalnya. Nah ketika orang yang baru belajar itu, lu langsung kasih tahu di tahap lu supaya dia bisa melanjutkan. Jadi dia nggak perlu ngulang kesalahan lu. Itu mungkin maksud orang ada mentor tuh mungkin itu ya kebutuhannya. Biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat. Ketika orang lain lagi jalan, ini bisa diajak lari gitu ya. Itu masalahnya kan sekarang berbicara mentor kan kita nggak tahu ya mana yang bener mana yang salah, ataupun mana yang cuma ngaku-ngaku ya kan, atau emang bener-bener pengalaman. Kayak gitu sih kadang dapetnya gitu. Nah di titik gua kayaknya gua ngerasa tuh susah banget nyari itu. Daripada nyari itu mending gua dengan cara lain. Daripada gua berbicara mentor-mentor, yang mending cari yang lain nih, dengan cara sharing, dengan cara udah learning by doing, tapi tetap gua pelajarin sehingga kesalahan-kesalahan itu nggak gua lakukan juga. Karena gua nggak begitu banyak circle-nya ya. Jadi kalau misalkan nyari mentor pun ya kayaknya nggak semudah itu gitu loh. Kan? Gitu kan harus tahu dulu nih orangnya kayak gimana. Tapi kalau David Gadgetin mau jadi mentor lu mau nggak? Ya terus mau lah. Berarti masalah belum ketemu aja. Tapi kalau mentor tuh menurut gua ya nggak melulu tentang kayak fisiknya ada gitu. Misalkan lu nih
Lu jadi mentor nggak melulu harus fisiknya ada sama. Menurut gua mentor tuh nggak melulu kayak gitu. Dengan nonton video di YouTube pun gue bisa menjadikan dia tuh sebagai acuan untuk belajar. Contoh kayak misalkan Raditya Dika deh. Dia ngasih tahu nih cara produksi konten dia kayak gimana, alurnya A B C D E hingga upload gitu tuh. Pemilihan thumbnailnya kayak gimana, performa konten yang bagus yang mana, itu kan bisa dibilang mentor juga ya secara nggak langsung ya. Jadi menurut gua mentor tuh nggak melulu tentang orangnya ada nih kita kenal secara personal, tapi dengan nonton istilahnya YouTuber gitu di sana atau influencer di luar sana yang ngebahas tentang produksi konten, itu kan bisa dijadikan mentor secara nggak langsung kan? Iya benar. Ya kan akhirnya orang bilang harus ada mentor, mungkin semua orang bisa jawab gue udah ada kok mentornya. Siapa misalnya ya ini YouTube-nya ini, buku ini misalnya kan. Ya sebenarnya sih cuma masalah apakah si mentor ini harus fisik atau enggak ya. Ya bener loh. Jadi dengan banyak cara. Cuma masalah sebutan mentor ini kan kadang-kadang asumsinya adalah ada orangnya, ada yang ngajarin kan. Gitu sehingga itu harus dijelasin tuh ketika ada orang bilang ke lu. Dan lo harus punya mentor. Nah itu udah dijelasin tuh maksud lo mentornya kayak gimana nih. Soalnya kalau berbicara fisik dan orangnya ada, gue bisa nanya langsung, itu nggak ada. Tapi untuk belajar gue ada. Oke. Iya kan, makanya kadang-kadang pertanyaan mentor ini gue juga anjir ini arahnya kemana gitu. Oke, menurut lo ya di industri kreatif nih ya, bakat itu sangat membantu nggak? Membantu, tapi utama enggak. Ya karena semua bisa dipelajari. Gue setuju kata Komeng sih. Apa? Komeng tuh bilang semua tuh bisa dipelajari, yang penting lu belajar. Karena kita tuh dianugerahi semua bakat, dia bilang gitu kalau nggak salah. Oke. Jadi semuanya tuh kita sebenarnya bisa, cuma lu mau belajar apa enggak itu doang. Oke Min, ini deh kita lanjut ke sesi nanya-nanya. Satu pertanyaan buat gua, apa? Apa aja ya? Apa aja lah. Gue pengen mencoba ada segmen ini baru nih di baru gua nih ya. Baru kali ini. Jadi gua nggak punya ekspektasi apa-apa nih. Karena gua kenal lo udah lama ya Dan ya, dari zaman kuliah dan kayaknya lo emang yang introvert sih dibanding yang lain. Betul. Ya kan? Siapa ada Doko ya kan, dia mau udah jelas. Andika. Gaulnya banyak kan. Andika juga. Lu sama Edi lah kayaknya yang yang introvert. Energinya kan? sama lah. Ya kan. Dan semuanya pasti punya struggle masing-masing nih. Betul. Nah, kalau lu kan bangun channel ini nih. Ya kan? Pasti ada struggle dong. Nah, itu struggle-nya apa sih, Dan? Struggle-nya apa dalam bangun channel YouTube? Iya. Struggle-nya cuma satu sih. Konsisten. Itu yang paling susah gua bangun ya, karena konsisten tuh padahal yang paling utama ya dibanding yang lain-lain. Mau semegah apapun videonya, mau videonya kualitas 4K lah, lightingnya lengkap gitu tuh, kualitasnya bagus banget videonya gitu, audionya bagus videonya, tapi kalau konsistennya nggak ada ya percuma gitu tuh. Konsisten doang nih yang masih struggle gitu. Tapi setelah gua mendengarkan kalimat dari Panji Pragiwaksono, dia ngomong salah satu musuhnya konsisten yaitu kerumitan dalam membuat konten. Lu tahu nggak kalau Panji tuh bikin konten pakai apa? Nggak tahu gua. Pakai HP doang dia. Jadi HP dia taruh di sini, udah ngobrol aja berdua. Yang catur itu juga HP. Enggak, kalau catur mau udah. Ya makanya. Tapi sejauh ini overall kebanyakan video dia pakai HP. Ya kalau itu gua tahu ya. Dia kayak naruh HP gini, udah tuh ngobrol tanpa editing, beres gitu tuh. Jadi udah beres tag video, tinggal ngupload, udah selesai gitu tuh. Itu kan nggak rumit ya, nggak repot ya gitu, nggak perlu harus setup lighting, nggak perlu harus setup tripod, lain-lain lah gitu tuh ya. Jadi setelah gua mengetahui hal itu, kayak ya udahlah, gua nggak harus kayak ngeditnya sebagus itu, nggak harus apa sih kualitasnya sebagus itu. Yang penting enak ditonton aja gitu tuh. Jadi gua akhirnya menemukan formula gitu tuh istilahnya, formula agar gue tetap konsisten gitu dalam produksi video gitu tuh. Tapi sejauh ini untuk yang podcastnya Danu, gue udah alhamdulillah sih masih bisa berjalan ya gitu tuh untuk terus seminggu sekali episode ya. Tapi untuk yang channel Danu Menandi masih gue bangun nih biar bisa terus konsisten dalam upload. Jadi, tapi setelah ada lo denger Panji tuh emang beneran sekonsisten itu? Belum sekonsisten itu, tapi gue akhirnya bisa menemukan cara bikin konten yang nggak perlu harus ribet-ribet gitu tuh. Jadi kayak misalkan, tapi terobati si konsistennya.
gue jadi tercerahkan gitu tuh. Misalkan gue mau review mic ini gitu tuh, gue nggak perlu repot-repot in frame, gue tinggal sorot aja mic-nya, terus gue jelasin nih mic-nya apa aja gitu, fiturnya ini, keunggulannya ini, harganya segini, cocoknya buat apa aja, udah gitu, gue nggak perlu jadi ada kontennya kan. Kalau sebelumnya kan jadi nggak ada kan. Betul. Karena lu terlalu mikir ribut harus segala macam. Karena gue setiap kalau mau bikin konten tuh udah mikir betapa repotnya harus ngeset gitu tuh. Ditambah pada saat dulu zaman kuliah ya kan, gue repot harus ngeset dulu. Itu kan kondisinya masih di kamar ya, yang dimana kan ada kasur, ada lemari segala macam gitu kan, harus ngeset dulu gitu tuh. Jadi gue harus bikin dimana gimana caranya biar bikin konten itu nggak merepotkan gue, tapi tetap jadi nih kontennya. Berarti sekarang secara frekuensi upload lebih banyak? Ya, gue bisa lebih banyak. Seminggu berapa? Seminggu. Oh ya, yang podcastnya Danu ini kan ada shorts ya. Itu lu bikin short juga? Ada bikin short juga. Jadi satu hari satu shorts. Jadi itu berjalan? Masih berjalan. Jadi setiap hari tuh gue ngupload short gitu tuh di YouTube, TikTok sama di Instagram. Jadi gue nguploadin semua short klip-klipan yang ada di podcastnya Danu. Jadi gue bikin simple aja gitu tuh. Kuncinya sih jangan merepotkan diri gitu untuk bisa bikin konten. Dan emang itu emang benar tercerahkan gitu setelah gue mengetahui hal itu. Sama terakhir deh, sebagai penutup nih Min, apa satu pelajaran berharga di hidup lo? Gue lagi belajar egois. Gue kayaknya terlalu tenggelam dalam hidup tuh nggak boleh egois. Jadinya kebanyakan mikirin orang. Jadi sekarang harus belajar egois sih, kayak nggak peduli dah orang mau bilang gue egois, nggak apa-apa. Kayaknya itu, nah ini nih, lo pernah dengar nggak sih kayak kalau lo punya anak nih ya, masih umur berapa gue lupa, kayaknya umur setahun 2 tahun atau 3 tahun gitu, lo harus kasih tahu dia bahwa punya dia tuh ya punya dia, nggak boleh dia kasih punya ke orang lain, supaya dia punya rasa memiliki itu tuh. Kayaknya itu yang menumbuhkan ini, kayaknya ya, gue juga agak lupa referensinya, cuma poinnya adalah harus dikasih unsur-unsur egois dikit dulu nih, paling nggak usah dikasih terlalu baik dulu, karena itu juga nanti akan merepotkan dia ketika gede. Nah kayaknya gue tuh dibesarkan dengan itu. Ya kayak kalau lu punya sesuatu berbagi, ya kan, jangan egois dan sebagainya, sehingga kayaknya gue tidak punya sisi egoisnya sedikit pun. Nah sekarang gue kayaknya lagi belajar untuk kayaknya harus egois, kayaknya nggak usah terlalu mikir orang terus gitu. Jadi bisa lebih wise kayaknya dalam mengambil keputusan. Jadi nggak terlalu mikirin orang. Kayaknya gue dulu mikirin orang banget dah. Ini dalam konteks pekerjaan kah atau dalam konteks kehidupan? Apapun itu. Oke. Apapun itu, pekerjaan dia, konteks ya kehidupan dia, termasuk berteman. Gitu. Makanya kadang-kadang orang tuh merasa anjir sih, kok sekarang jadi nggak ini dulu ya, bukan masalah humble sih. Enggak se-fleksibel dulu. Ya karena itu. Gue nggak bisa kalau misalnya gue mikirin orang terus. Makasih Amin udah datang di podcastnya Danu. Oke. Lo kenapa ketawa sih? Karena gue nganggep ini seru juga sih gitu, ngobrol-ngobrol sama lu gitu, dan udah lama juga gak ketemu lu ya. Iya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton. Dadah.